Kepo atau kepengen info itu wajar kok. Apalagi sering berkembangnya media sosial, semua informasi jadi makin mudah diakses. Tapi apa kamu yakin sudah tahu semuanya? Yuk kita tes pengetahuan dalam segmen Umur Berapa Kamu Tahu Ini? Lu yakin udah tahu gue? Buat pemirsa yang tinggal atau merantau ke ibu kota Jakarta, pasti sering deh dengar dan memanggil dengan kata lu gue. Gue punya pantun nih buat lo. Pantun apa tuh? Sapaan ini sering digunakan sebagai pengganti aku kamu karena dianggap sebagai jargon yang mengakrabkan diri kita dengan orang lain versi anak Jakarta. Tapi kamu pada tahu nggak kata lu dan gue ini asalnya dari mana? Hayo. Kalau misalnya nyebut teman, nama panggilannya tuh biasanya lo gue atau aku kamu? Lo gue. Lo gue. Iya. Kenapa pakai lo gue tuh, Mbak? Karena emang bahasa gaul, jadinya gaul makanya ya? lu gue. Biasanya sih lu gue sih. Kalau aku kamu tuh itu takutnya dibilang alay kalau bahasa sini sih gitu. Tahu nggak kalau lo gue itu asalnya dari mana sih? Betawi. Dari Betawi. Saya nggak kepikiran. Pokoknya lu gue itu bahasa tren aja. Dari luar negeri, Dari luar negeri. Inggris. Inggris. Cina kalau nggak salah. Di Cina. Bahasa serapan Cina, bukan ya? Buat yang jawab dari Betawi, berarti kamu semua kompak salahnya. Hehehe. Panggilan lu dan gue itu bukan asli suku Betawi, tapi berasal dari rumpun dialek bahasa yang dituturkan orang Cina di kawasan Fujian. Bahasa lu itu sebenarnya serapan dari lu atau lewu atau li, sedangkan gue serapan dari gua atau goa. Gak cuma lu dan gue, ternyata ada yang banyak kata yang selama ini kita anggap dari Betawi ternyata merupakan bahasa Cina loh. Kalau gope berapa? Gope 500, Cepet? cepet 100. Gope 500 perak. 500 perak. Iya. Ceban? 10.000. Oke. Cepet ceng? Cepek ceng berarti 105.000. Tahu nggak itu bahasa dari mana? Cina. Dari Cina? Wah, ini benar Mbak kali ini. Kasal. Berarti udah lama tahu itu dari Cina, Mbak? Ngelihat aja kayak dari TV gitu kan bahasanya nggak ngerti jadi cangcingcong. Sebutan gope, cepek, ceban adalah nominal uang yang sering terdengar di wilayah Jabodetabek. Untuk 100, orang menyebutnya cepek, gope untuk 500, ceban untuk 10.000, cepek ceng untuk 100.000, hingga cetiao yang artinya 1 juta. Dan semua berasal dari serapan bahasa Cina. Nah, jadi di umur berapa kamu tahu kalau ternyata lu gue berasal dari dialek orang Cina? Hari ini saya baru tahu ya. Hari ini baru Iya. tahu ya. Umur berapa nih, Mas? 20. 26. 26 tahun. Dalam yang makna Hom Pimpa Alayum Gambreng. Hom Pimpa Alayum Gambreng. Po Ija pakai baju rombeng. Ayo, buat pemirsa yang lahir dan besar di era 90-an, pasti akrab dengan alunan ini kan? Sering memainkannya untuk mengundi menang atau kalah? Kira-kira pemirsa tahu nggak arti kata ini? Paling suka main apa tuh, pas masih kecil? Petak umpet, main di air. Main apa tuh main di air? Berenang di air Oh, gitu berenang di di air. kali gitu. Main congklak ada. Congklak. Main lompat-lompatan batu ada. Lompat-lompatan batu gimana tuh, Mas? Yang dilempar-lempar itu loh. Engklek Oh, ya. beda. Coba kita mainnya sekarang nih. Kita pengen lihat siapa yang kalah di antara kita bertiga, oke? Satu, tiga. Hom Pimpa Alayum Gambreng. Oke, mainnya. Berarti Mbaknya yang harus jawab pertanyaan aku ya. Tahu nggak arti Hom Pimpa apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi yang meng itu jaga mbak. Kalau di kampung aku gitu. Tahu artinya apa nggak sih, Mbak? Hom Pimpa alaihim gambreng. Ma Ipa pakai baju rombeng kan ya? Iya, Itu iya, kan. iya. Berarti Ma Ipa itu pakai bajunya rombeng kali kak. Hom Pimpa Alayum Gambreng konon berasal dari bahasa Sangsekerta. Hom Pimpa Alayum bermakna dari Tuhan kembali ke Tuhan. Serupa dengan kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Sementara kata gambreng menjadi kidung penutup yang menandakan bahwa permainan akan segera dimulai. Jika home pimpa dilakukan untuk mengundi pemenang di antara 3 orang atau lebih, ada satu permainan tradisional yang lebih personal nih, namanya suten. Sebagian dari kamu mungkin lebih mengenalnya dengan sebutan sweet atau gamsit. Tapi ada yang tahu nggak daerah asal pencipta suten ini dari mana sih? Contoh sweet. Lah, aku menang ya. Tahu nggak Mas itu tuh berasal dari mana contoh sweet yang tadi kita lakuin? Tidak tahu apa tuh emangnya? Tidak tahu. Sweet kan yang gini kan, gamsit kalau di kampung aku. Bener, tahu nggak asalnya dari mana? Apa? Yang si gamsit. Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu Karena itu juga. permainan dulu aja anak-anak dari zaman dulu. Sunan nggak tahu kali. Suten identik sekali dengan gajah, semut, dan manusia. Tapi tahu nggak kamu kalau sebelum gajah, manusia, dan semut itu ada katak, siput, dan ular loh? Hah? Masa sih? Permainan ini ternyata berasal dari dinasti Han Tiongkok yang disebut Shou Shiling. Di sana jempol melambangkan katak, kelingking siput, dan telunjuk sebagai ular. Berawal dari Cina, diteruskan oleh orang Jepang. Namun mereka memodifikasi Shou Shiling dengan mengganti katak, siput, dan ular menjadi batu gunting, kertas, dan menyebutnya sebagai janken. Di Jepang, janken gak hanya jadi permainan anak-anak, tapi dirayakan begitu meriah. Bahkan permainan janken dibuatkan turnamen untuk menetapkan anggota girl group populer di Jepang, AKB48. Jadi di umur berapa kamu tahu kalau home pimpa punya makna yang dalam, serta nenek moyang permainan ini berasal dari Cina? Jadi arti home pimpa itu artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Kok kayak serem gitu sih? Iya. 20 tahun berarti di umur 20 tahun. Aku baru tahu udah artinya itu dari Tuhan. Saya juga baru tahu artinya. Umur berapa nih Mas? 18. 18 tahun ya. Sudahkah kamu kenal dengan pelangi di jalan raya? Di tahun 2021, pemerintah mengumumkan wacana kebijakan baru untuk merubah warna plat nomor kendaraan dari hitam menjadi warna putih. Perubahan ini sendiri dilakukan untuk mengefektifkan penerapan tilang elektronik. Harapannya, warna dasar putih dan tulisan hitam bisa mengurangi tingkat kesalahan kamera dalam mengidentifikasi plat nomor di jalan. Yang menarik nih, selain warna hitam, ternyata Indonesia punya berbagai warna plat nomor kendaraan lainnya. Ada yang warna merah, putih, bahkan yang familiar ketemu di jalanan adalah yang berwarna kuning. Kira-kira pemirsa tahu peruntukannya nggak ya? Wah, saya lama Mbak, udah puluhan tahun lah. Ya lumayan lah, kira-kira ya ada 5 tahunan. Ini angkutan umum itu plat nomornya warna apa sih? Kuning, Kuning. Kalau plat warna putih Pak? putih itu biasanya baru dari dealer. Baru dari dealer ya? Ah. Itu kalau yang tulisannya warna merah kan? Enggak. Oh, plat Putih. putih bisa juga apa apa? Dutaan. Warna ini pernah lihat nggak? Pasti pernah lihat. Tadi Mbak baru sebutin. Yang go green Mbak. Yang go green. Oh iya, itu kendaraan listrik. Iya benar. Plat warna merah. Obat merah itu orang tuh, Mbak, itu kasih tahu saya itu orang yang konglomerat yang punya itu. Warna hijau. Wah, itu berarti misterius nih Mbak itu. Misterius. Duh, banyak yang masih belum tahu ya ternyata. Tenang, inilah gunanya adanya segmen umur berapa kamu tahu. Hihihi. Yuk sekarang kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah plat nomor hitam dengan tulisan berwarna putih. Nah, plat ini nanti akan diubah menjadi putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan perseorangan, badan hukum, perwakilan negara asing, dan badan internasional. Plat kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum. Lalu ada plat merah tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Selanjutnya, buat pemirsa yang pernah melihat plat hijau tulisan hitam, ini untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. Dan terakhir, ada plat khusus bagi kendaraan listrik dengan 2 kombinasi warna. Nah, jadi di umur berapa kamu tahu makna dari warna plat kendaraan di jalan? 20 lagi. 20 tahun ya baru tahu. Ya baru ini informasinya. Baru sekarang, di umur 30. Paha ayam yang kamu makan sebenarnya bukan paha. Ayam goreng, ayam kecap,
ayam bakar. Enak. Banyak di antara kita yang menggemari makanan satu ini. Ngomongin soal ayam nih, bagian apa yang paling kamu gemari saat makan ayam? Suka bagian paha sama dada sih, karena juicy aja gitu kalau digoreng. Bagian paha. Tapi kok ayam ada 2 paha, kita cuma punya 1 paha sih, Mas? Karena kan unggas, kita kan mamalia. Oh gitu. Iya. Kenapa ya? Mungkin karena ayam jenis unggas kali ya. Ayo lo, pemirsa pernah kepikiran gak sih? Kok ayam punya 2 paha ya? Paha atas sama paha bawah. Kok manusia cuma punya 1? Apa jangan-jangan? Kalau kita googling paha ayam, khususnya ayam goreng, pasti yang muncul gambar seperti ini kan? Biasanya potongan ini kita sebut paha bawah. Padahal dari pelajaran SMA dulu, bagian paha itu cuma 1, yaitu tulang paha atau femur. Lalu dari kaki bagian bawah ada tulang kering dan tulang betis, yaitu fibula dan tibia. Jika melihat posisi paha yang sering kita makan, mereka berada di daerah tulang kering atau tibia. So, paha bawah yang berbentuk pentung itu sebenarnya adalah betis ayam. Paha ayam yang sesungguhnya itu adalah bagian paha atas. Jadi nanti kalau mau makan pentung ayam itu pesennya betis ayam ya, bukan paha ayam lagi. Jadi, di umur berapa kamu tahu kalau paha ayam yang kamu makan itu betis ayam? 29. Baru tahu saya, 20 sih. Harusnya jangan paha bawah, atau harusnya betis mungkin ya. Logikanya aja kali ya. Logikanya sejak Sejak barusan. juga.